Itu dari pertama aku pacaran tuh banyak banget yang bilang, "Tin, lu hati-hati sama orang Korea." Iya. Dari keluarga besar, dari teman-teman tuh banyak banget yang nanya, "Kasar gak?" Enggak sih, baik banget malah. Oh, tadi kasar nggak, romantis nggak Stereotip sekarang? kedua orang Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Christine Carolina. Yap. Caroline apa Carolina? Carolina. Yap. Biasa dipanggil Itin boleh, Christine boleh. tinggal di Jakarta. Ya, sekarang Dari di Jakarta. tahun? Dari 2011. 2011. Topik kali ini pernikahan internasional dan kamu adalah menikah dengan Korea. Korea Selatan, Utara. Waduh, sama ya. Selatan. Ya. Dianya sendiri udah tinggal berapa lama sih di sini? Sama dari 2011 juga. 2011. Pindah Jakarta. Oh, jadi lu pindah ke Jakarta, dia pindah ke Jakarta. Yes. Ketemunya di UPH, say. Ngapain? Kuliah. Jadi sama-sama. Sama, tapi karena kita telat masuk, jadi kayak aku ikut angkatannya 2011, harusnya 2008 karena aku di Bandung kuliah dulu kan. Yeah. Udah selesai, terus aku pindah UPH 2011. Nah, dia karena harus militer terus kerja, jadi baru masuk tuh 2011 juga, harusnya 2006. Jadi teman kampus. Yap. Berapa tahun kuliah bareng-bareng? Aku sih karena transfer cuma 2 tahun, kalau dia sih 3 tahun. Jadi teman kuliah akhirnya jadi jodoh. Iya, nggak nyangka sih. Dia langsung bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dulu nggak? Bisa Inggris, kalau Indo dulu nggak bisa sih, karena bisa. dulu dia di Australia kayak 7-8 tahun deh. Tapi bahasa Inggrisnya mudah dimengerti karena dia pernah tinggal di Australia. So ada perbedaan nggak sih married sama orang Korea? Kalau pas karena dapetnya laki aku yang udah open banget ya, sebenarnya sih biasa aja, kayak nggak ada terlalu banyak beda sih menurut aku. Tapi kalau culture sih pasti ada lah. Kalau culture kebiasaan mungkin adalah pasti banyak. Awal-awal tuh banyak banget. Lu menikah udah berapa tahun sih sekarang? Ini tahun kelima. Dengan 5 tahun tuh ada sangat perbedaan di tahun pertama nggak sih? Kayak misalnya kamu makan biasa begini, dia makannya biasa begini. Sebenarnya sih Dari makanan sih kayak kita sih mirip-mirip sih. Mirip-mirip ya. Karena aku suka Korean food juga, dia Western food banget. Indo juga udah bisa makan karena dari pacaran kan kita 5 tahun. Jadi kayak ya adjustmentnya udah di 5 tahun yang pacaran sih sebenarnya. Jadi almost 10 year ya. Ya hampir 10 tahun. Kalau makanan sih dari dulu dia sih juga nggak ribet makan sih orangnya. Aku sih karena Korean food suka ya bisa. Jadi bareng-bareng hobi ya. Dari keluargamu? Kalau aku juga cuek. Jadi sebenarnya sih emang pasti ada beda lah namanya orang Korea sama orang Indo kan. Kalau dia tuh lebih kayak ke agak cuek gitu, hidup masing-masing. Kayak emang keluarganya tuh emang udah biasa hidup masing-masing lah, mandiri lah ya. Lu nggak usah ngurusin ngopenin kayak pagi kopi di depan. Kalau dia sih nggak tipe yang gitu sih. Kayak jadi lebih santai. Nah kalau dari keluarga aku tuh tipe yang family oriented banget. Jadi kayak kalau misalnya ada big day kita harus ngumpul kayak gitu. Kalau mereka tuh kayak Chinese New Year kan bareng sama Korean sama ya. Korean New Year ya udah kayak ngucapin and then selesai gitu. Jadi kayak kalau dia ya keluarga dia, kalau keluarga Korea yang lain juga aku nggak tahu ya, masa kayak masih ngumpul atau enggak. Cuman kalau dari keluarga dia lebih kayak cuek sih, lebih kayak individual gitu. Sedangkan, udah kayak lebih Western mungkin kali ya. Kasar nggak sih? Ya, ini kan this money question, right? Kadang-kadang orang banget bilang yang kasar nggak sih sama Korea gitu. Iya, itu dari pertama aku pacaran tuh banyak banget yang bilang, Tin, lu hati-hati sama orang Korea. Kasar banget. Oh iya. Kayak apa segala macem. Enggak sih. Enggak sama sekali, dan nggak tahu ya, kalau mungkin aku hoki dapat yang baik kali ya. Maksudnya kayak dari dia dan komunitas dia, teman-teman dia tuh sopan banget dan baik banget. Nggak ada yang kayak ke pacarnya mukul, kasar ngomongnya ini. Enggak sih, biasa aja. Dianya tuh kayak nggak kayak yang orang Korea tuh kasar. Banyak banget lah gitu, kayak dari keluarga besar, dari teman-teman tuh banyak banget yang nanya, kasar gak? Enggak sih, baik banget malah gitu. Keluarga sempet nggak setuju? Awal-awal sih bukan nggak setuju ya. Kalau mereka sih lebih kayak ngasih advice, and then aku sih ya tetap yang mutusin gitu. Cuman dia kayak bilang,
mami aku kayak bilang kayak aduh mami tuh kok kayak denger kayak nggak enak ya stereotyping orang Korea dan ini segala macam gitu kan, dari A B C teman-teman dia gitu. Terus aku bilang ya kan belum kenal orangnya, makanya ini masa penjajakan dulu. Masa kalau aku nggak cocok ya aku nggak akan lanjutin gitu kan. Kalaupun dia kasar ya aku tahu gitu aku harus ngapain gitu ya, udah stop aja gitu, ngapain dilanjutin kalau misalnya emang kasar gitu. Nggak bucin-bucin amat lah ya. Iya, cantik ini. Enggak, bukan gitu. Maksudnya aku lebih pakai logik daripada banyak baperan di relationship gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita nggak kontakkan tapi karena sibuk masing-masing, ya kalau karena saling percaya dan kita juga tahu gitu dia ngapain, ya menurut aku sih jangan terlalu kayak bucin banget ya. Ya terus kalau misalnya emang lakinya kasar ya udah stop aja gitu. Buat gitu apa kan? lagi iya gitu ngapain kan? gitu. Dia di pacaran kasar, di merit bisa lebih Kedepannya, parah gitu. karena di merit permasalahannya lebih banyak, kompleks ya kan. Kalau pacaran kan manis-manisnya, pahit-pahit belum kelihatan lah gitu. Romantis nggak? Kalau tadi kasar nggak, romantis nggak? Stereotip kedua orang Korea adalah romantis nggak? Ya, karena movie-movie-nya romantis. Iya, bikin baper kan? Iya. Ini kalau laki aku kagak. cuek banget. Jadi sebenarnya tuh apa ya? Dibilang romantis banget enggak, dibilang cuek banget juga enggak, karena sebenarnya dia juga normal kayak ya. Standar kalau dia. Kalau cowok Korea yang lain mungkin ada yang romantis, ada yang kayak tergantung karakter. Pernah tahu nggak temennya romantis banget nggak? Ya ada nggak lah. juga. Ya kalau misalnya pas lagi ketemu kayak teman-teman dia mau pacaran tuh ya lumayan lah gitu. Kayak ya seenggaknya lebih romantis daripada dia gitu. Lebih care gitu kan. Cuma aku tahu ada emang tipenya dia begitu, personalitinya begitu. Jadi kayak ya udah nggak baperan lagi gitu. Kalau misalnya emang dia kayak kelihatan cuek atau kelihatan kayak nggak perhatian, ya biasa aja sih kalau aku. Di pertemuan keluarga gimana? Pertemuan keluarga, nah karena dia cuek orangnya, beda sama kita yang family oriented. Awal-awal tuh dia kayak nggak kasih salam, Mak. Jadi cuek banget, kayak ngeliat siapa terus aku bilang, lu kalau di keluarga gue ya, lu harus kasih salam ke semuanya. Jangan sampai lu nggak kasih salam, apalagi sama orang tua ya. Oh ya, jadi udah aku kasih tau, jadi dia kayak salam-salamin. Jadi kayak dia ya nggak dapet kayak apa ya, image negatif lah gitu. Karena aku udah bilang kan dia bener-bener cuek banget, bukan berarti dia nggak sopan sebenarnya. Cuman emang karena ya begitu, orangnya cuek banget karena udah biasa hidup sendiri. Cuman saya hello ya hello aja gitu kan ya. Kayak almost kayak bule ya. Iya, dia udah kayak mix sih. So, Tin, pernikahan dua negara, Korea masih Asia kan? Nah, gue surat-suratnya susah nggak? Dibanding yang kamu, aku lebih gampang lah. Oh ya? Jadi awal-awal sih sebenarnya ya pasti ada ribet ngurusin ke embassy kan, kita bolak-balik ngurus. Jadi awalnya tuh sama-sama kayak aku dari RT RW, karena aku dari Bandung, KTP Bandung tapi tinggal Jakarta. Otomatis aku harus urusnya di Bandung kan, untuk kayak registrasi, registrasi surat keterangan belum nikah, surat kelakuan apa ya, pokoknya yang dari RT RW itu diurusin sama keluarga aku sih, karena aku di Jakarta. Kalau dia kita bolak-balik embassy ngurus pertama sih surat keterangan single ya. Jadi ntar di embassy Indo kontak ke Korea, kayak cek data lah ya, nih orang udah pernah married atau belum. Nah kalau belum dia keluar tuh surat keterangan single. Nah habis itu kita ada dokumen yang harus diisi, tuh lumayan banyak sih. Cuma nggak seribet sama bule bule yang Jerman. Holland masih oke lah. Nikah sama Holland lebih gampang. Ada beberapa temanku yang nikah sama Jerman, dia memilih menikah di Holland, di Belanda. Karena sebenarnya lebih gampang di luar negeri dibanding di Indo. Di Indo tuh tapi Jerman ribet. sangat susah, luar biasa. Sabar nih. Embassy Jerman. Dendam sekali saya. Kalau Korea sih nggak gitu sih, cuman kayak kita siapin dokumen lah biasa. And then dulu sih zamannya masih harus prenup sebelum married ya. Kan kalau sekarang udah bisa kan setelah married? Masih. Masa sih? Udah bisa. Jadi kalau dulu kita sebelum kan, makanya kita kayak harus aku prepare. kayak ini pengetahuan ya buat orang-orang yang mau married, sebaiknya kita prepare prenup atau WNA gitulah ya. Jadi aku ke notaris tapi di Bandung, karena ya itu balik lagi karena KTP dan segala macam, biar lebih gampang juga, ya udahlah kita ke Bandung. Tunggu, balik lagi ke prenup, apa yang dikomen sama calon laki lu waktu itu? Karena dia cuek, balik lagi. Biasa aja. Cuman sih, karena kan ini sebenarnya kalau dengan WNA itu kan melindungi hak WNI, melindungi kita gitu sebenarnya. Dan mempermudah kita juga ya untuk tapi sound gitu. Like not fair ya. Banget. Waktu aku baca prenupnya itu kayak
wow. Everything in Indonesia is ours. Iya, sampai aku shock. Wow, ternyata isi prenup tuh ini ya. Aku nggak nyangka ternyata prenup isinya tuh kayak gini ya. Kasian banget ya laki gue gitu kan. Aku nggak dapet apa-apa, nggak punya apa-apa. Yes. Cuman ya itu balik lagi, kalau aku sama dia kan karena memang kita bisnis ya, juga ya, bisnis dan komitmennya kan ya kita married kan nggak kayak setahun 2 tahun dan bye-bye itu kan buat gitu seterusnya kan kita serius juga. Jadi itu sih menurutku sebenarnya cuman kayak paperwork aja, hitam di atas memudahkan putih kita aja. Untuk perjalanan bisnis, untuk kita punya sesuatu di Indonesia, hak Jadi, kita juga nggak hilang gitu aja sebenarnya. Kalau aku udah jelasin di awal ke laki aku sih, dianya oh ya udah oke aja gitu, ngikutin aja gitu birokrasi yang harus ada di Indonesia karena kan dia akan stay di sini gitu. Nggak ada rencana move to Korea? Dia lebih suka di sini? Saat ini sih belum ya, karena kan kita banyak kan emang bisnisnya di Indo dulu nih sementara. Cuman kalau ke depannya aku nggak tahu sih. Berarti ke Korea setahun berapa kali? Sebelum corona nih ya. Sebelum corona 4-5 kali. Culture di sana tuh gimana sih? Gimana ya? Culture-nya ya kayak yang kamu lihat di drama-drama Korea aja. Kalau misalnya pas lagi nggak hoki ya ketemunya sama orang yang agak kasar ngomongnya, tapi memang mereka ngomongnya kenceng, ngomongnya tuh suaranya kayak emang keras gitu kan. Jadi mungkin kayak kita bapernya, oh dia ngomongnya kasar nih, kenceng banget kayak ngajak berantem, padahal sebenarnya enggak gitu. Menurutku sih mereka ramah-ramah dan cukup helpful. Cuman yang agak susahnya di Korea itu masih lumayan banyak yang belum bisa bahasa Inggris kan. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan ngomong bahasa Inggris, dia kayak takut terus kayak nyuruh temen yang handling kita gitu biasanya, karena dia nggak bisa Inggris gitu. Terus kayak kalau kitanya misalnya foreigner kan, kita di sana hitungannya foreigner ya. Misalnya kita bisa cuman kayak simple Korean phrase aja, mereka kayak wow lu bisa belajar Korean dari mana gitu. Wow. Kayak wow banget, padahal mereka langsung impress sama lu ya. Iya, kok bisa sih? Ya pas aku bilang kayak laki aku orang Korea, oh pantesan gitu. Cuman kan emang aku nggak yang lancar banget, cuman kalau untuk denger aku ngerti. Cuma mungkin sama aja kali ya. Kalau ada orang bule datang ke Indonesia, lu bisa bahasa Indonesia? Iya, sama lah. Ya. Sama kayak kaget kan gitu. Weh, dia ngomong Indo dari mana nih gitu. Ada satu pertanyaan yang sering kita diskusikan. Apa nih? Pertanyaan apa nih? Aku sama dia nih sebenarnya ini guru saya. Dia pernah ajarin saya bulu mata, beberapa makeup alis ya. Nah, dia guru waktu saya bisnis eyelash ya. Nah, jadi akhirnya kita sering ngobrol dan sama open mindednya gitu. Untuk ukuran Indonesia kita lumayan agak aneh, cewek-cewek aneh, agak kontroversial. Jadi sering banget kita diskusi kenapa ya orang Indonesia tuh menanyakan hal-hal privacy. Oke, contohnya. Satu. Kapan married? Kapan punya anak? Kapan anak kedua? Ya nggak sih? How you handle this? Kalau aku sih lebih kayak mungkin mereka care sama kita. Kalau aku ngeliatnya dari sisi positif ya, mungkin mereka atau basa-basi cara memulai mereka berkata. Mungkin ya karena orang Indonesia basa-basinya seperti itu. Kerja apa, kayak mungkin kayak tinggal di mana, gaji berapa mungkin, kayak kapan married, kapan punya pacar, udah pacaran berapa lama. Cuman kalau aku ditanya kayak gitu, aku jawab aja, oh iya, udah pacaran sekian lama. Oh kapan married? Kapan-kapan. Karena aku tiba-tiba kayak bercanda juga, jadi kayak ya kapan-kapan lah. Ya mungkin tahun depan lah. Ya kalau nggak mungkin kalau aku udah siap lah, aku bilang gitu kan. Kalau aku sih handle-nya ya santai-santai aja, karena aku juga bukan tipe yang kayak jadi pressure atau baper karena ditanya terus. Sering banget ya sekarang, kapan udah punya anak? Mau tahun kelima sis. Tapi kalau aku sih lebih kayak bukan menunda, bukan gak mau, bukan karena ya gimana ya, mungkin kalau aku mikirnya kalau aku belum dikasih ya memang belum jalannya, dan memang mungkin pernah gak sih lu marah dengan situasi yang basa-basi itu gitu? Bukan marah sih, cuma kayak agak annoyed aja ya, sedikit ya. Maksudnya kalau kita sih tipenya yang kayak ditanya nih kalau punya anak, ntar lah gitu. Jadi dari dianya juga santai, dianya juga nggak baper, aku juga nggak baper. Cuman kadang-kadang kayak ya gitulah, kayak kita sama-sama sibuk, daripada aku punya anak terus nanti anak aku nggak keurus karena kita sama-sama masih nggak bisa ninggalin kerjaan ini itu, mendingan ya nanti dulu gitu. Masa
Sebenarnya itu kan sangat sensitif ya untuk orang asing gitu kan, itu menanyakan hal kayak gitu itu adalah privacy ya. Lumayan ya. Itu adalah taraf hidup kita yang kita punya planning sendiri dan orang kita lain tahu lah hidup kita lah, kita tahu hidup kita, orang lain nggak boleh tahu. Tapi gue sih sempat marah loh. Oh kalau aku sih nggak santai sih kok, karena mungkin capek. Gue sempet marah ya. Dan akhirnya gue bikin gue frustasi dengan berteman dengan orang-orang yang berfamily. Oh, dengan orang-orang yang kayak nanyain kayak gitu ya. Akhirnya gue berteman dengan teman-teman gue yang single gitu. Jadinya makin ke bawah. Ya, karena makin yang pengen single terus gitu kan. Dengan yang single itu mereka tidak bertanya kapan anak kedua gitu. Ya, benar, kapan benar. Sansa punya adik, kapan apa gitu kan. Karena pertanyaan itu semakin mengganggu saya gitu. Kalau yang nanyanya orang dekat atau orang yang ngerti keadaan kita, ya aku sih akan menganggap itu kayak emang cara mereka care ke kita. Tapi kalau orang yang nggak deket terus kayak so deket nanya-nanya, dan they make a joke about that gitu. They really make a joke. Maksudnya kayak aku sih itu yang nggak suka. Cuman aku nggak marah, cuman aku agak annoyed aja karena sebenarnya kan lah itu kan hidup gue. Terus kayak pada bilang nanti tambah susah lo punya anak ya, lu doain gue nih kayak susah punya anak gitu kan. Atau nggak kayak ntar udah tua kasihan mumpung mami papi kamu masih sehat. Ya making our parents happy nggak cuman anak gitu. Kayak maksudnya ini aja aku belum bikin mami papi aku sebahagia itu gitu. Ntar kalau udah konotasi anak bahagia kan kan gak sih? Berbeda-beda ya konotasi. Ada yang cuman sehat, lu bisnis nggak nyusahin orang tua sekarang. Ya itu juga udah oke dong ya. Iya, cuma kalau menurut aku sih aku kayak belum terlalu bikin orang tua aku tuh happy gitu. Jadi kayak begitu aku lihat orang punya anak tuh kan mereka pasti fokus ke anak gitu kan. Even orang tua bantuin anak kita gitu kan. Maksudnya kayak ya ampun, kayak aku belum bikin orang tua aku happy, orang tua aku bangga, terus kayak aku harus nyusahin mereka lagi ngurusin anak aku gitu, yang dimana aku pasti sibuk kerja gitu kan. Gitu sih, cuman karena aku juga mikir sih kayak ya udah kepala 3 juga gitu. Kayak pengen sih mikir, cuma nanti ya itu harus diomongin lebih lanjut karena kan ngurus anak itu kan gak cuman hamil dan lahirin gitu kan. Kan kita komitmen 17 tahun ngegedein anak itu yang berat gitu loh. Maksudnya nge-building karakter kita manusianya bikin dia benar-benar jadi orang yang benar gitu. Gitu menurut aku sih, karena kan ajaran family, ajaran orang tua yang paling penting. Betul. Agree. So dengan perbedaan, dengan sedikit nyelenehnya karakter kamu, paling aneh sih kayak keluarga aku sih kayaknya. Keluarga gimana? Ya ngoceh lah si mami mah kayak. Mami kan Indonesia banget, family banget. Iya, kayak terus dede aku udah punya anak juga kan. Udah lumayan gede. Kadang-kadang suka nanya juga, mama aku suka ngoceh sih. Kenapa sih lu gak punya anak? Gak mau punya anak? Bukan gak mau. 1 belum dikasih. 2 kita juga memang belum terlalu berusaha. Aku bilang ya kalau nanti udah dikasih ya bakal hamil juga, aku bilang gitu. Cuman sekarang emang ini, ya kamu kan pacaran udah lama, nikah udah lama. Ya tahu kayak nggak berasa juga tuh udah mau 10 tahun gitu kan. Cuman masih banyak kayak apa ya, bucket list yang pengen aku sama laki aku capai dulu sih. Karena kan kalau dengan kita berdua kayak lebih gampang ngurus rumah tangganya dibanding kayak misalnya ntar kayak aku harus udah ada anak, kalau kita kerja pasti kita harus ada tambahan ini itu bla 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 gitu kan. Bukan berarti anak itu beban ya, cuman kayak maksud aku pengen kasih yang terbaik buat anak supaya kayak gimana ya lebih enak lah kehidupan rumah tangganya gitu. Sudut lah pandang sebenarnya. lu tentang orang-orang, lu kan kerja nih, gue tahu lu giat banget kerja dari pagi sampai sore, bisnis ini bisnis itu. Apa sudut pandang keluarga juga sebagai lu cewek berkarir itu dipermasalahkan juga? Nggak dipermasalahkan, cuman mereka ngomongnya gini kayak, aduh lu kerja kayak gitu banget, mau apa sih, nyari apa sih, lu kerja pagi sampai malam nggak ada libur ini itu segala macem, main celak sana main celak sini, bisa tiba-tiba di mana. Tapi aku ya seneng gitu, aku happy gitu. Maksudnya selama fisik aku kuat, selama aku masih bisa kayak kerja ya aku kerja aja. Toh belum ada anak. Maksudnya lebih bebas kita untuk kayak keluar-keluar. Sebenarnya kalau udah ada anak, kita pasti kan mikirnya anak dulu lah, terbatas, jangan ditinggal gitu kan. Maksudnya kayak kita mikir kayak gitulah gitu sebenarnya. Kalau aku sih sekarang mikir itu. Nggak tahu ntar udah punya anak mah beda lagi, nggak tahu. Yang pasti kita mau kasih, karena penonton gue ceritanya anak muda nih. Nggak kayak kita nih. Gitu, yang mau menikah dengan orang luar gitu. Oh iya. Lu punya pesan nggak buat mereka gitu? Kalau dari aku sih
perbedaan tuh banyak ya, wajar gitu. Maksudnya aku juga awal-awal sih sangat amat merasa beda banget sih ya. Cuman ya balik lagi toleransinya, komitmennya, maksudnya kayak kita sama-sama bisa ya stay strong together aja gitu. Maksudnya kayak yang penting menurut aku kalau misalnya dia bisa bikin kamu jadi better version of yourself, itu menurutku sih ya lanjutin. Tapi ya balik lagi, sebenarnya WN atau bukan, menurutku ini apa ya, jangan orang mau menikah aja sih sebenarnya. Kayak kalau dia udah dari awal udah ada kelakuan yang kamu nggak suka dan kamu pikir itu nggak bakal berubah setelah merit ya, dan kamu nggak bisa toleransi, ya mending jangan gitu. Tapi kan kadang-kadang ada yang berpikir bahwa kalau dia udah menikah berubah. Udah ada anak berubah. Kan no sayang. Waktu itu ketutup dengan cinta. Nah makanya cintanya jangan pakai perasaan doang, pakai logika juga gitu. Karena kalau mau tahu, temenan deh sama orang yang udah nikah, temenan deh sama orang yang udah punya anak, tanya deh itu permasalahan rumah tangga, permasalahan anak, belum nanti sama ipar sama mertua, itu banyak gitu. Maksudnya karena menikah tuh bukan 2 orang. Bukan, keluarganya, keluarga besar pula. Teman-temannya, hobinya, betul. Ya kan, karakter jeleknya kita nikahi semuanya. Jangan pacaran cuma dua-duaan doang, karena begitu nanti udah nikah, ya anyway kalian akan berdua terus. Jadi sebenarnya dari pacaran tuh harusnya kalian mau apa ya kalian lakuin aja. Pengen punya cita-cita apa ya, lu kejar. Bagaimana dengan karakter orang yang kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh. Jadi cewek yang punya laki kayak gitu, aku udahin. Masa? Nah ini yang berbeda nih. Kalau aku ya, masa secinta apapun, masa kayak kita hidup tuh kan buat mencari happiness kan. Happy ya balik lagi, tapi happiness kamu apa? Kalau happiness kamu cuma ngeliat suami kamu happy atau kamu nurut sama dia terus dia jadi happy, ya then go for it gitu. Tapi kalau aku happy-nya adalah kalau misalnya aku bisa melakukan hal yang aku suka, terus kayak dan aku disupport, itu pasti happiness levelnya naik dong ya. Terus kalau laki aku nggak tipe gitu, makanya kayak kalau dia sih lebih kayak, kalau aku sama dia lebih kayak gini, bukan minta izin. Kalau sekarang kan kayak banyak kan cewek, aku boleh nggak ya kayak gini-gini beb gitu kan. Bener gak? Orang Indo banyak kayak gitu kan. Kalau aku sama dia, beb, gue ke Bali ya. Jadi kita bukan minta izin. Aku bukan minta izin, aku kayak ngasih tahu gue ke Bali ya. Oke. Dia kayak, gue Thailand ya sama teman-teman gue. Oke. Gue kesini ya. Oke. Jadi kita bukan kayak lebih ke minta izin, lebih kayak ke ngasih tahu, karena aku tahu dia pasti oke gitu. Dan karena dia juga udah bilang, ya udah kamu mau apa ya lakuin aja. Jadi gitu. Kesannya enak sekali ya menikah dengan orang luar. Apa yang nggak enaknya? Nggak enaknya apa ya, bahasanya doang sih. Belajar bahasanya susah. Terus kayak misalnya aku communicate sama in-law aku agak susah karena mereka nggak bisa Inggris. Terus papa mertua sih di Indo, cuman Indonya juga masih kayak kadang-kadang ada terms yang misalnya susah dia masih belum mengerti gitu. Mama mertua sempat buka resto Korea juga sih di Indo, cuman udah for good Korea lagi. Jadi Indonya masih kayak setengah-setengah. Jadi komunikasi kadang-kadang agak menyulitkan. Sebenarnya aku kayak pengen ngobrol gitu sama dia, kayak pengen ngajak ngobrol, cuman dianya juga pengen ngajak ngobrol aku. Makanya kayak kadang yang lucunya, jadi di Korea tuh kalau misalnya aku sama maminya, dia ngomong Korea ke aku balasnya Indo. Jadi aku belajar Korean. Nih kalau ini ngomongnya apa ya? Ini ngomongnya ini. Terus nanti kalau aku yang nggak tahu Koreannya, nggak ketemu di tengah-tengah pakai bahasa Inggris tuh nggak ya? Nggak bisa, nggak ngerti. Dia lebih bisa Indo dibanding Inggris gitu. Jadi terus kadang-kadang kalau misalnya si mama nggak tahu juga, terus kayak aku nggak tahu kamus. Google gitu. Nggak enaknya sih sebenarnya kalau ya itu balik lagi, kalau kamu udah nemuin orang yang emang udah bukan 100% cocok ya, compatible sama lifestyle kamu, karakter dan personality, menurut aku sih kayak marriage life bakalan happy aja terus. Jadi menikah dengan siapapun, baik itu Korea, kayak gue Jerman atau dengan Indonesia. Gak karena kulturnya, gak karena negaranya. Cuman kayak gimana kamu tolerate sama culture-nya, tolerate sama personality yang foreigner, mungkin foreigner atau bukan, itu kan ya orang Indo juga banyak yang cuek-cuek juga, tapi banyak yang mungkin kayak agak mengekang juga. Nah poinnya kalau mengekang sih aku pasti enggak. Karena maksudnya hidupnya kamu tuh harusnya ya memang sih kalau udah married tuh kalian berdua, tapi kan maksudnya kayak kamu pasti orang pengen tua punya. Kita aja waktu itu membebaskan kita punya pilihan ya. Iya, mami aku sih tipenya gitu kayak
sebenarnya misalnya mami ada yang nggak setuju sama apa, dia kasih tau ke aku sih, sebenarnya mami tuh kayak gini, kamu jangan gini apa segala macam ya, tapi balik lagi ke kamu sih kata dia. Jadi kayak terakhirnya tetap aku yang decide gitu. Untungnya sih mami aku juga tipenya gitu, papi aku juga kayak cuek gitu, jadinya ya udah aja gitu. So Christine Caroline, thank you so much.